kita semua. Salam sejahtera teman-teman yang hebat. Terima kasih ya urusan dan teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk kesempatan kali ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memiliki segalanya. Nah teman-teman, seperti biasanya untuk melakukan kegiatan kali ini saya minta doa. Mungkin Ibu Lucy boleh pimpin kita untuk memulai acara ini. Silakan. Sebelum kita mulai, nah ini adalah pembahasan. Jadi perkenalkan, kalau saya teman-teman tentunya sudah tahu, jabatan saya sekarang posisinya adalah sebagai fasilitator dan juga sebagai pengajar, sebagai calon guru penggerak rekognisi angkatan 9 sekarang itu di kelas 4. Sudah kita lari teman-teman ya. misalkan tidak kelihatan dan tidak ditahu apa yang dipegang. Nah sekarang sudah ya, silakan masing-masing memperjuangkan bagaimana ingin ibu-ibu mengetahui apa yang sebenarnya di dalam pasangannya. Coba, Rayuan tunjukkan, silakan lakukan apa yang ingin disampaikan. Ayo kita tukar dengan uang. Ya silakan, ada yang bilang ayo kita tukar dengan uang. Ya, ini kita. Ya. Ada yang sesuatu, silakan ucapkan kata-kata apa yang ingin diminta dari genggamannya. Silakan. Oh, ada yang mau diojek, tadi. Oke, ada yang berhasil? Tidak ada? Ada yang berhasil? Tidak ada. Jadi bayangkan, lewatkan, silahkan duduk kembali. Nah, seperti biasanya, pembelajaran kita jadi ini akan ada 2 sesi nanti ya teman-teman. Akan ada 2 sesi yang akan kita lewati. Namun ini adalah sesi pertama. Nah, kita harusnya memiliki kesepakatan belajar dulu. Ada kertas post-it di meja ya teman-teman. Masing-masing satu. Dan tolong tempelkan di kertas tuan. Ya silakan. Iya, ada nomor 1. Kamu sama warna kukunya katanya? Ada warna kukunya. Oke. Terima kasih. Yang tadi katanya kolesterol yang baik ini tadi ya. Dia cuma. Baik kolesterolnya ya. Oke. Nah, terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon. Nah, di sini ada 3 teori kontrol. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, serta 5 kebutuhan dasar manusia, serta 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Mari, inilah tujuan dari pertemuan kita kali ini. Ini adalah pertanyaan pemantik teman-teman. Nah, apa yang Anda pahami tentang disiplin? Tolong masing-masing menuliskan di kertas post-it juga. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang disiplin? Disiplin adalah apa? Bagaimana cara Anda menangani murid yang bermasalah? Pertanyaan, jadi satu orang ada 4 kertas post-it nanti akan ditempelkan. Apa yang Anda pahami tentang segitiga restitusi? Bukan prostitusi, tapi restitusi. Waktu silakan, saya berikan 3 menit. Jadi apa yang Anda pahami tentang disiplin? Disiplin itu apa? Kemudian disiplin positif sudah diterapkan di kelas kita atau belum? Lalu bagaimana caranya menangani murid yang sedang bermasalah?
ada ya, satu lembar satu pertanyaan. Ya, jangan restitusi ya, bukan restitusi. Kalau restitusi ya restitusi. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Ya, disiplin itu adalah aturan atau ketentuan yang sudah diatur di dalam ruang kelas. Oke, jadi kenapa sehat? Ya, itu tadi. Kemudian, Ibu Tri boleh, apakah disiplin positif sudah diterapkan di kelasnya? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Disiplin positif sudah sering kali diterapkan dalam kehidupan di kelas, tapi kadang-kadang juga kita tidak melakukan itu. Kenapa? Tergantung dari situasinya. Kalau memungkinkan untuk kita melakukan disiplin positif, tentu itu yang kita utamakan untuk kita terapkan dalam kelas. Tapi ada kadang-kala, namanya kita manusia, kadang lalai, sehingga ada juga hal-hal yang sering yang kadang-kadang kita tidak lakukan dalam menerapkan disiplin positif dalam kelas. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya disiplin itu yang ada sedengar tadi, yang ibu katakan itu aturan. Kalau disiplin itu, bukan. Setelah ada aturan, seseorang melakukannya itu menuruti semua aturan yang ditetapkan, itu baru namanya disiplin. Kalau saya, yang berikut, disiplin positif juga sudah sering, tapi masih banyak kita guru ini yang masa bodoh. Mungkin karena takut, mungkin memang bawaannya seperti itu, ya terserah kalian lah mau mendengarkan, mau main dan segala macam. Tetapi kalau saya pribadi, pasti saya tegusian, pasti saya kasih hadiah. Yang di waktu saya kuliah dulu tidak ada hubungan di sekolah, yang ada itu hadiah, walaupun itu anak dijewer, dikasih bersih, itu namanya hadiah. Jadi tidak ada itu dibilang apa, sedihnya sesuai dengan apa yang mereka lakukan, disiplin apa yang mereka tidak lakukan, aturan apa yang mereka tidak turuti. Saya seperti itu. Kalau ini saya kurang mengerti ini yang nomor 4. Terima kasih. Jadi kenapa saya teman-teman? Nah, ini nanti sebentar pertanyaannya nanti akan terjawab sendiri. Teman-teman tentunya akan memperhatikan ini, akan melihat sendiri apa sih sebenarnya yang mana itu. Karena kita berbasis masalah. Sekarang kita lihat ya. Nah ini. Nah, topik berikutnya adalah budaya positif. Yang mana dikatakan budaya positif? Nah ini, disiplin dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang mana saja itu, teman-teman ya. Nanti akan kita lihat. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Berikut yang ketiga adalah keyakinan kelas. Tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas. Apakah itu di keyakinan dan menjadi yakin nanti? Di sini yang telah Bapak Ibu kerjakan. Nah, keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ya, silakan santai saja ya. Berikutnya, restitusi 5 posisi kontrol. Dan kemudian restitusi sebagai segitiga restitusi. Nah, ini teman-teman kita bedah satu-satunya, satu-satu ya. Nah, disiplin dan nilai kebajikan universal ini tadi yang sebelumnya ada perubahan paradigma pola pikir yang dilakukan. Nah, ini adalah Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Nah, ini tentang miskonsepsi tentang makna kontrol, ya, makna kontrol.
Ini miskonsepsinya tentang makna kontrol itu terdapat 4 persepsi salah atau distorsi cara kita dalam menginterpretasikannya. Nah, ini dia teman-teman. Apa itu? Nah, ini dia. Ini ya, segitiga restitusi yang ini. Mungkin tadi ada beberapa teman mengatakan, tapi itu segitiga, pakai kata ibu segitiga dulu. Ya, ada teman bilang apa itu ya? Ini dikatakan segitiga. Jadi berdasarkan teori yang Dr. William tadi, nah ya, keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa diketahui. Jadi, nah ini boleh ditanya apa? Ya, apa sih sebenarnya kebutuhannya? Ya kan, tentunya tidak terpenuhi sehingga dia ditemukan. Kemudian menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tentunya seperti itu ya. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya kan? Jadi menstabilkan identitas. Inilah yang dikatakan segitiga restitusi. Berikutnya, nah ini miskonsepsi lagi tentang makna kontrol. Ya, apa miskonsepsinya kita lihat. Miskonsepsinya, ilusi mengontrol rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu yang berikutnya, ilusi orang dewasa memiliki hak memaksa. Apakah kita semua tergolong dewasa di sini ya? Tentunya, teman-teman ya. Jadi ini semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu berikutnya adalah membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah betul itu? Ya. Kemudian ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita ketika memaksa ke murid kita atau siswa kita, ini yang terkadang miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, berikut. Nah ini stimulus dan respon. Ini stimulus respon adalah teori kontrol. Jadi teori kontrol yang berada di sebelah kanan dan stimulus respon berada di sebelah kiri. Mari sama-sama kita lihat teman-teman ya. Realitas atau kebutuhan kita sama. Ini adalah stimulus respon. Kalau di sebelah ini adalah teori kontrol. Jadi ini kita harus mengontrol, melihat kembali, berbalance atau tidak. Nah, kalau di teori kontrol ini, realitasnya kebutuhan kita berbeda. Ya, kalau di stimulus respon ini kebutuhan kita sama. Tetapi ketika teori kontrol kita lihat kita berbeda. Kebutuhan kita pasti berbeda. Nah, kemudian yang kedua, semua orang ini stimulus respon ya. Semua orang melihat hal yang sama. Artinya tujuan yang berbeda. Ya, ini teori kontrol. Kemudian stimulus yang kedua, yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Ya, orang lain boleh mengontrol saya. Tetapi di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini menurut kata-kata saya bisa mengontrol orang lain. Namun di teorinya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan Anda pada saat menunjukkan gagal. Ini pemaksaan ada pada saat menunjukkan gagal. Ini kembali kita di kelas masing-masing ya. Kemudian teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Berikutnya, model berpikir menangkal. Nah ini model berpikir menangkal. Tetapi di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi jangan mengatakan benar salah, saya benar, di situ salah, saya salah. Namun kita lihat model berpikir menang-menang. Ya. Nah berikutnya teman-teman ya, kita akan lihat kembali. Nah disiplin dan nilai kebajikan universal. Mana itu makna disiplin? Nah kita lihat. Nih, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi Ibu Fitri sudah memberikan penjelasan, ya. Nah ini kita lihat. Menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini tentunya. Berikut, nah ini. Bagaimana kata disiplin yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara?
Ya, ini maupun Dean Gasson. Dean Gasson ini adalah seorang tadi pakar ahli ya tentang bagaimana dunia pendidikan ini. Di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai kontrol diri. Disiplin sebagai kontrol diri. Ya, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia tentunya teman-teman. Yaitu belajar untuk kontrol agar mencapai suatu tujuan yang mulia. Ya, yaitu belajar untuk kontrol diri dan mencapai tujuan. Dan tujuan mulia inilah yang di sini untuk mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, berikutnya kita akan lihat lagi kembali, teman-teman, yang mana dikatakan nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan dua pakar tokoh pendidikan, termasuk tokoh pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Kita lihat teman-teman ya. Nah, ini dia. Tentunya yang berada pada profil belajar Pancasila. Nih, tentunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ya. Oke. Ini kita lihat lagi nilai-nilai kebajikannya. Nah, ini berdasarkan memori years ini PYP nanti yang mana lagi tuh? Sebentar kita akan lihat ya. Nah, sekarang nilai kebajikan universal sikap murid itu toleransi. Kita lihat teman-teman, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, kemudian 9 pilar karakter ini berdasarkan Indonesian Heart Foundation. Nah, ini cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi terkadang itu kita cuma cinta Tuhan tapi tidak dengan segenap ciptaannya. Ya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keahlian, baik rendah hati, toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Oke, nah ini petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, life education dan life skill ini. Kita lihat ya, keterampilan hidup. Ini teman-teman, dapat percaya diri, kemudian lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri. Nah, ini adalah keterampilan hidup, berbeda dengan petunjuk hidup. Ya, petunjuk hidup di sini kita lihat apa dulu ya? Penalaran, kerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan dan berorganisasi. Nah, ya, ini adalah semua yang nilai kebajikan yang keempat. Nah, berikutnya teman-teman ini lagi. Ya, ini keterampilan hidupnya, petunjuk hidup ya, nilai kebajikannya. Nah, ini the 7 action virtues. Ini dia. Nih, suara hati. Empati itu nih ada suara hati. Lalu ada kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, nih, toleransi dan keadilan. Kita lihat ini peduli ya. Ini semua kata-katanya ini teman-teman. Ya, di proyek nilai-nilai kebajikan. Bersahaja, percaya diri, kejujuran, dermawan, lurus hati, tenggang rasa, harga diri, kedamaian, ketegasan, pengertian, ketulusan hati, ini semua. Ya, nah ini masih nilai kebajikan universal. Ya, sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Bukan restitusi ya, restitusi. Ini kita lihat teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Oke teman. Nah, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Ya, ini manusia pada umumnya tentunya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tentunya perilaku ya. Berikut adalah untuk mendapatkan imbalan atau menghargai dari orang lain. Bapak Ibu tentunya sudah merasakan ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain kepada kita. Nah, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diterapkan yang mereka percaya. Ini adalah 3 teori perilaku manusia.
menghindari, kemudian mendapatkan imbalan untuk menjadi yang mereka inginkan. Kita yang nomor 3 ini adalah saya mau jadi seperti dia juga, atau kita paksakan kehendak untuk kita seperti orang lain. Ya, nah ini. Sekarang bagaimana hukuman dan penghargaan teman-teman? Nah, ini ada kasus. Ibu Sabe boleh membantu kita ya. Ini ada Ibu Iva. Nah, silahkan ditulis. Ini apa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno dan Ibu Iva? Mengapa? Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno itu terhadap Ibu Iva ada sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa begitu? Nah, Ibu Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Nih, pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva, menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva. Oke, terima kasih. Kalau menurut pendapat saya, tindakan Pak Seno itu saya tidak setuju. Ya. Kenapa? Karena itu bisa mematikan karakter siswa. Dia juga bisa untuk selanjutnya mentalnya juga ini bisa dari segi mentalnya mungkin tidak ada lagi keinginan untuk mengubah dirinya. Mungkin dia akan lebih tidak mau lagi kalau misalnya disuruh menjawab ya. Jadi dari sisi negatifnya ini mungkin lebih banyak kalau dia diperlakukan seperti itu. Mungkin seperti itu untuk pertanyaan yang satu. Yang kedua, Bu? Apakah dia itu termaksud hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya mungkin itu sebuah hukuman kalau saya ya, karena Pak Seno itu sepertinya dia menerapkan disiplin dia sebagai seorang penghukum ya, jadi mungkin itu kalau saya bukan konsekuensi. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu teman-teman. Ibu Marta boleh ingin berkomentar? Silakan Bu. Pertama tadi bahwa pada dasarnya saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap siswa Iva, karena betul yang disampaikan tadi bahwa itu akan mengganggu mental siswa. Kemungkinan ini siswa tidak menguasai pelajaran matematika karena kemungkinan dia tidak punya banyak waktu untuk belajar, atau apakah pada saat itu kesehatan juga terganggu. Jadi tidak setuju dengan yang dilakukan Pak Seno. Kemudian yang kedua, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Ya, sama tadi pendapat pertama bahwa itu adalah hukuman. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu ya teman-teman. Kita berikan kepada ahli ya. Kita sepakat tadi ya, itu adalah hukuman. Tapi kesepakatan itu berarti bukan harus saya pasangkan hukuman menurut saya ke teman-teman. Berikut kita akan lihat dari sini. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini identitas yang gagal. Oke, ini adalah yang gagal ya. Identitas sukses, ini disiplin, ada konsep teorinya ya. Kemudian konsekuensinya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi di restitusi masalah terpecahkan. Ya, berikutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut.
hukuman tentunya. Namun konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Ya. Nah, kemudian masalah terpecahkan. Dan ini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, memerlukan monitoring dan mensupervisi terus-menerus dari guru. Lalu konsekuensinya adalah murid atau anak menghormati peraturan. Ini konsekuensinya. Tetapi di restitusi, murid atau anak menghormati diri dan orang lain. Ya, ini teorinya ya teman-teman yang disampaikan. Oke, sekarang masih lanjut ya. Ini hukuman konsekuensi yang negatif, ini yang netral dan yang positif. Nih kita lihat. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Tentunya ini modalnya sebagai apa? Paksaan. Awas memang kok, awas deh kalau kau berbuat lagi begitu kan. Nah, ini teman-teman. Itu yang negatif. Sekarang kita netralnya. Lakukan apa yang saya lakukan. Yang lakukan apa yang saya katakan. Lakukan apa yang saya katakan. Ini adalah stimulus respon. Memiliki stimulus dan respon umpan balik. Nah, kalau positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu katakan? Ya kan? Ini adalah teori kontrol. Teman-teman, ya? Nih. Nah, terkadang ini masih susah ya. Beragam calon guru penggerak, teman-teman juga calon guru penggerak. Terkadang kalau kita virtual itu mereka belum mau menerima tentang ini. Tapi inilah teori yang harus disampaikan. Kemudian membayar imbas kesalahannya. Ya, membayar imbas kesalahannya. Kemudian kita lihat yang netralnya, mencoba mengontrol anak dengan menguatkan positif. Nih, berikut positifnya adalah lihat ini, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Kalau dia terlambat bangun, nah, tentunya kontrol harus dia kontrol dirinya. Kalau saya terlambat berarti konsekuensinya ada, ya kan? Berarti malamnya harus berubah. Berikut dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Nah, netralnya ini teman-teman. Kehilangan waktu. Nih, ada jeda waktu seorang diri. Bisa jadi kemudian dia apa? Menjadi pemurung. Ya, kemudian positifnya apa teman-teman ini? Seorang anak itu kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Dia bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Nah, kemudian ada lagi ini sebuah model paksaan. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, sangat melukai. Tidak terlalu adalah sudah dikehendaki atau masih dihukum oleh penghargaan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif tentunya. Ya, makanya mungkin Bapak Ibu pernah dengar teman-teman, ada sekolah yang tidak lagi memanggil misalnya dia peringkat ranking 1, ranking 2, ya kan? Nah ini penghargaan yang tidak efektif. Lalu penghargaan merusak hubungan, karena misalnya anaknya bupati, Pak Camat, jadi dia wajar, dia juara atau dia ranking misalnya. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Nah, penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan itu menghukum. Ya, ini adalah dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan semua yang ini itu merupakan sebenarnya hukuman bagi anak-anak yang tidak bisa. Nah, ini keyakinan kelas. Tadi kita sudah di awal itu ada kesepakatan belajar kita ya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Peraturan kelas misalnya. Mengapa harus keyakinan kelas? Ya teman-teman ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang ingin berbagi? Ya, kalau keluar itu terkadang tidak, walaupun dekat itu tidak menggunakan helm. Nah, dekat sih. Iya kan? Oh ya itu. Boleh. Iya. Karena dekat ada alasannya. Mungkin ada alasannya juga. Siapa tahu sakit kepalanya, dia mau gugur rambutnya. Dari segi kesehatan boleh. Ya. Tapi mari kita maknai, ketika kita keluar sendiri sedikit, suatu kejadian ada, tertimpa kita. Ya. Kita masuk di polisi, masih polisi, ibu pakai helm? Tidak, ya. Ibu pakai helm?
Sentuh, ibu pakai helm? Dia bilang tidak, iya. Ya. Oh itu lihat kan aku cantik. Coba ya, nah, sebenarnya kita walaupun tidak ada aturan sebenarnya menggunakan helm, menggunakan seatbelt bagi mobil, ya. Sebenarnya kalau kita sadar itu harus kita gunakan kenapa untuk kenyamanan dan keamanan diri kita. Tapi terkadang kalau dekat sih ya. Iya, itu. Oke. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Karena takut kayak apa lagi? Iya, ada corona dulu, ada seperti itu. Betul. Nah sekarang, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena apa? Teman-teman baru dari motor saya 3M. Ada aturannya kan? Harus apa? Tepat waktu. Berarti kita harus apa? Berarti kita diikat dengan aturannya. Iya, berarti. Tapi bukan disiplin. Tapi merupakan ada keyakinan kelas. Keyakinan kita bersama. Kita mengikuti pelatihan. Ya. Tentunya kembali kepada diri kita. Oke. Untuk mendukung motivasi intrinsik, nah ini kembali lagi. Kalau Bapak Ibu tadi sadar menggunakan helm walaupun keluar, dekat, jauh, apalagi jauh, itu tergantung dari kita. Berarti itu adalah menggunakan nilai intrinsik, motivasi dari dalam, bukan untuk lingkungan kita. Ini intrinsik. Namun kembali lagi, nilai-nilai keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Gitu. Nah, ini teman-teman ya, kita masuk ke sini. Bagaimana sebenarnya peraturan kelas itu? Ya, apakah kita yakini? Kemudian ketika kita melakukan ini, tentunya teman-teman terciptalah yang namanya budaya positif. Oke. Iya, suaminya. Pesertanya juga. Oh, belum. Nah, teman-teman, dari kedua kesepakatan kelas ini, yang manakah yang juga merupakan keyakinan kelas? Mari kita mengamati. Ini bagian A ya. Oke, ini adalah TK Dharma Wanita Persatuan. Ya, ini kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas juga. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Peraturan. Nih, menjaga kebersihan sekolah. Apakah dia keyakinan? Nah, ini lagi berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Keyakinan. Peraturan. Aktif dalam pembelajaran. Keyakinan atau peraturan? Aktif dalam pembelajaran. Ya? Peraturan. Oh ya. Oh, ya itu bisa. Kemudian tertib. Peraturan. Oke. Sekarang kita kesepakatan kelas yang di sebelah sini. Di bagian A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Keyakinan. Keyakinan. Kemudian bagian B, kami murid yang semangat belajar. Keyakinan. Keyakinan. Oke, kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Keyakinan. Itu yang keyakinan. Berarti kalau tertib, Separuh yakin, separuh peraturan. Separuh peraturan, separuh keyakinan. Oke. Nah, ini dia kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan E, diterima dan dimiliki. Nih, kita lihat apa sebenarnya yang dihormati ini, yang hormat terdengar. Kesempatan kali ini pertemuan pertama saya akhiri. Salam bahagia teman-teman, dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ada tabel T dan Y tadi yang lalu saya sampaikan. Bu, sini. Situ. Ya, di sini adalah hormat. Ya, di sini terdengar satu orang berbicara. Yuk, saya bantu.
bersama. Terima kasih. Tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Nah, ini yang hormat terdengar ya. Kemudian bagaimana yang terlihat, kita lihat. Berempati terhadap pasangan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Ya. Kemudian mendengarkan dengan saksama. Kemudian bisa berbuat baik. Ini berbagi, berperilaku, tersenyum ramah. Lalu meletakkan tangan di atas dada atau salib, memberikan ruang kerja, postur tubuh yang tenang. Nah ini hormat, tampak seperti ya. Ini tampak seperti apa? Yang di sebelah sini kemudian tidak tampak seperti apa. Datang tepat waktu. Ini teman-teman ya. Kemudian tampak seperti apa? Sering hadir terlambat. Nah ini yang sering kita lihat. Sering hadir terlambat. Kemudian tak acuh kepada teman dan guru. Ini menyapa teman dan guru setiap hari. Terkadang cuek saja ya yang sering kita lihat ini. Lalu mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ini yang budayanya yang sering kita melihat seperti ini. Kemudian ini yang tampak seperti apa? Ya, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan diletakkan sembarangan. Ini. Lalu bekerja, tampak seperti tekun bekerja, menyimak guru. Nih, kemudian tak tampak apa? Tidak mendengar guru dan acuh tak acuh. Ini terkadang kita dapatkan ya. Nih, kemudian tampaknya seperti apa? Menyerahkan tepat waktu, kemudian tugas tidak diberikan secara tidak tepat. Berikut, nah ini peraturan. Ini sebelah kanannya adalah peraturan, kemudian di sebelah kirinya adalah keyakinan. Nih, kita lihat ya. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini jika ada pojok baca atau buku-buku paket yang di kelas yang dipinjam dari perpustakaan. Keyakinan kelas itu adalah bertanggung jawab. Jadi murid kita adalah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ini peraturannya. Kemudian dia keyakinan kelas menghormati orang lain. Berikut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, kemudian menghormati orang lain atau berkomitmen. Berikutnya, dilarang kelas melakukan kekerasan. Nah, di sini adalah keselamatan menghormati orang lain. Berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Itu aturan, tetapi di keyakinan kelas berubah menjadi itu adalah kesehatan. Sama halnya dengan merokok tentunya ya, teman-teman. Itu boleh dibuatkan keyakinan kelas. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Berarti antri ya, menghormati orang lain atau bersabar. Keyakinan kelas itu semua berpengaruh, berhubungan dengan P5-nya. Berikut, gunakan masker. Ini juga kesehatan dan keselamatan. Lalu jangan berlari di kelas atau koridor. Ini terkadang ada riuh di kelasnya. Nah, apa kita buatkan keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Kalau kalian lari-lari, boleh jadi jatuh, ya kan? Nah, berikut kita lihat keyakinan kelas. Kebutuhan keyakinan kelas atau sekolah. Ini sama teman-teman ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Pasti itu. Yang lebih rinci dan konkret. Berikutnya keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan yang universal. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dan bentuknya positif tentunya. Berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Lalu keyakinan kelas ini sebaiknya sesuai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita ini. Jadi kalau kita tidak bisa diterapkan berarti jangan dimuat, ya. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas di waktu ke waktu. Setiap triwulan boleh, setiap semester itu boleh direvisi kembali. Sekarang kita lihat ya keyakinan kelas teman-teman.
Keyakinan kelas, ini contohnya, ini peraturan kemudian nilai kebajikan apa yang dituju. Ini boleh kita lihat. Keyakinan kelas, kembalikan barang kepada tempatnya. Termasuk kebajikan apa dia? Hah? Jujur ya? Nih, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju? Tentunya kejujuran atau bertanggung jawab. Iya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju maksudnya apa ini? Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati ya, atau menghargai. Kemudian hadir di sekolah tepat waktu 15 menit sebelum dimulai. Nah ini juga. Iya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini dilarang merokok. Gunakan masker, ini kesehatan, sama-sama kesehatan. Berjalan tadi di koridor ini sudah ada juga. Nah ini teman-temannya. Nah contoh keyakinan kelas ini di kelas 8. Yang boleh saya buat ini di kelas 8, setiap anggota kelas perlu belajar. Perlu belajar itu maksudnya apa? Berarti aktif di dalam kelas, ya. Kemudian setiap anggota kelas senang. Ya dalam proses belajar mengajar itu anak-anak kita, murid kita itu senantiasa ada perasaan senang dengan pelajaran itu. Berikutnya, anggota kelas perlu melakukan tugas. Nih, perlu melakukan tugas apa? Berarti tugasnya itu tidak ditunda. Kalau diberikan tugas, dia kerja langsung. Ini maksudnya. Kemudian, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Di sini artinya tidak mengganggu orang lain atau tidak mengganggu temannya. Nah, sedangkan di kelas 9 yang saya buat ini keyakinan kelasnya adalah selalu bersikap positif. Ya. Kemudian di sini menghindari bully juga ya, Bapak Ibu teman-teman. Di sini menghindari. Kalau ada yang ditanya, ya tentunya ada yang bilang makan, minum, ya apalagi pakaian, sandal, papan, rumah. Nah ini kita lihat. Ya, ini adalah bertahan hidup tentunya, pasti itu ya. Lalu apalagi kasih sayang dan rasa aman tentunya. Ya, biar ada rumah, kalau kita tidak ada rasa kasih dan sayang pasti tidak bisa juga. Iya. Lalu ada kebebasan yang mana itu? Ya. Lalu ada kesenangan tentunya. Lalu ada penguasaan. Kita lihat satu persatu ya. Nah ini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Nah ini kebutuhan apa? Tadi kan ini 5 kebutuhan, ya. Tolong diingat ini adalah 5 kebutuhan. Nah kalau ada kasus seperti ini, kebutuhan apa itu? Anak ini butuh kebutuhan apa? Kesenangan. Yes. Penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Ini bertahan hidup. Ibu guru bilang jangan sayang nyanyi. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Kebebasan bu, kebebasan. Oke. Berikut, ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai GP transfer baru. Kebutuhan apa ini? Ingin dipuji tadi kan? Ini. Ada ini. Contoh kata ini lagi, aku bosan belajar cuma gitu-gitu aja. Kan saya percepat di sebentar ini pada saat videonya. Yang jelas cukup 30 menit. Oke. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin teman-temanku di depan kelas. Ini ya, kebutuhannya apa tadi? Oke. Nah, berikut ini adalah 5 posisi kontrol. Jadi kita harus tahu pada segi penghukum universalnya. Nah ini kita lihat 5 ada posisi kontrol. Nah sebagai penghukum, jadi kita selalu mengontrol pada saat membuat keyakinan, kita mau hukum anak-anak atau kita mau ini. Ada penghukum. Jadi 5 ini posisi kontrol. Ketika kita ingin memberikan informasi kepada murid kita, siswa kita harus lihat apakah kita sebagai penghukum atau kita membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau sebagai seorang manajer. Ya, apakah sebagai orang manajer? Nah, kita lihat nih, yang mana dikatakan penghukum? Masuk di samping saja. Ya. Masalah. Dulu gini. Penghukum, kita lihat ini. Kalau Bapak Ibu sebagai penghukum, seorang penghukum bisa
fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah membutuhkan sistem atau alat dapat lebih merekam ini. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Nih, selalu salah. Nih, ya, selalu salah. Senantiasa percaya diri. Nah, berikutnya, nah ini dia. Pembuat merasa bersalah. Ini kita lihat. Apakah pembuat merasa bersalah? Posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan. Nih, yang membuat orang lain tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nih, di posisi ini murid memiliki penilaian diri yang buruk tentunya. Dia merasa, oh iya saya salah. Ya itu, bukan sebagai ini tadi, kalau sebagai penghukum. Nih, patuhi aturan saya atau awas kamu. Berbeda sekali teman-teman. Ya, berbeda sekali. Ya, nah ini pembuat bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Dikembalikan ke dia. Jadi ini membuat murid kita itu merasa bersalah. Oh ternyata saya salah, ya kan? Kemudian murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya, nah, berikut. Nah ini sebagai teman. Jadi seorang guru juga ketika kita sebagai teman, nah hati-hati. Guru pada posisi ini menyakiti, coba lihat. Tidak akan menyakiti murid, namun akan terus berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini dia. Kemudian lihat, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Coba, ya kan? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ini posisi sebagai teman, ada efeknya juga. Nah, berikut. Nah, nih sebagai pemantau. Sebagai pemantau berarti mengawasi. Mengawasi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, contohnya komisi pemantau ini dengan menggunakan sanksi, konsekuensinya. Contohnya apa? Nih, contohnya di bawah. Peraturannya apa? Ya kan? Dikembalikan ke dia. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa? Resikonya apa? Nah, konsekuensinya apa? Kamu kan sudah tahu. Nah, ya kan? Maka kita harus jadi. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ya. Oke, teman-teman. Nih. Nah, sekarang ini sebagai manajer. Jadi tadi yang keempat tadi sudah mantau, sekarang manajer. Ini posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dia menemukan solusi yang tepat dari masalahnya sendiri. Kita lihat contohnya. Apa yang kita yakini, ya kan? Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas kita. Apa kamu meyakininya? Ya kan? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Ya kan? Jika kamu memperbaikinya, ini hal yang menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencanamu setelah masalah ini? Ya kan? Dikembalikan ke anak-anak kita. Dia berpikir kembali. Oke, ini posisi kontrol Bapak Ibu. 5. Ini adalah teori motivasinya ya. Motivasinya ini. Guru berbuat, guru berkata, kemudian ada hasilnya. Ya, ini identitas yang gagal tentunya. Sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah. Lalu ini identitas yang berhasil dan sukses. Ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Dia akan menghargai dirinya sendiri sebagai manusia yang utuh. Ini teman-teman ya. Ya, guru yang berbuat ini penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Membuat rasa bersalah. Ini bercermin pada mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu, ya kan? Tetapi sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Namun sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Lalu jika dia sebagai seorang manajer, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentunya. Seperti teorinya yang tadi teman-teman ya. Kemudian tentunya ada hasilnya. Ini penguatan kesalahan. Semuanya ada
bukan swagger sini. Nah, sekarang yang ketiga. Ini ya, saya kecewa sekali dengan kamu buat orang merasa bersalah. Ada pengukur, kemudian teman, ada pemantau, manajer, kemudian sebagai penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Misalnya hukum bertugas. Kemudian apa lagi teman-teman? Ya, berikutnya. Ini yang dikatakan segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Ini baru kita lihat validasi tindakan yang salah. Menanyakan menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Ini setiga yang sering selalu berbarengan. Ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Nah, berikutnya, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kenapa kamu mencuri? Kamu punya alasan. Ya. Ini akan kita gali, teman-teman. Kemudian adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, sebagai salah satu kasus anak kita yang mencuri, tentunya dia memiliki alasan yang tentu. Ini, kenapa kau mencuri? Kita buka riwayatnya yang lalu, pasti dia ada keinginannya, tapi tidak dikabulkan, sehingga dia nekat. Pasti seperti itu. Nah, berikut, menstabilkan identitas. Tadi kita lihat ya, ini teorinya teman-teman ya. Ini ya, menstabilkan ini identitas. Ini langkah-langkah pertama apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, kita meyakinkan salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna tentunya, ya kan? Lalu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ini adalah langkah-langkahnya teman-teman yang menstabilkan identitas terlebih dahulu. Berikutnya, apa Bapak Ibu tertarik mencari siapa yang salah? Nah ya, kebanyakan kita bagaimana? Kita mencarikan salah itu wali kelasnya, salah bapaknya, salah temannya, ya kan? Coba lihat, ya, salah temannya, salah sih. Coba lihat ini, ya kan? Apakah kamu sedang terjadi baik buruk seperti dirimu? Ya kan? Kita kembali ke sini lagi. Lalu berikutnya, ini validasi tindakan yang salah. Setelah kita melihat alasannya tadi, sekarang kita langkah kedua adalah bagaimana memvalidasi tindakan yang salah itu. Ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini loh, nak, iya kan? Lalu kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Nah ini teman-teman, ada kan? Ya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nih, oke. Berikut menanyakan keyakinan. Nih, langkah ketiga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ya, apa nilai-nilai umum yang kita telah persepakati bersama? Lalu apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Maka kamu jadi orang yang seperti apa nantinya? Itu pertanyaannya. Oke, kita lihat. Nah, ini ada kasus Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan Fajar. Malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Dia memainkan seperti ini. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran kalau lagi lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Misalnya ya, kemudian Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Nah, seperti tindakan acuh tak acuh dan nilai-nilai pun itu perlu baik dari pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh guru Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Kemudian Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan kamu sama ibu? Dan Fajar pun diam membisu. Terkadang kita seperti ini ya teman-teman, ya kan? Nah, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan Fajar? Sebagai teman kah? Sebagai penghukum kah? Sebagai manajer kah? Atau sebagai apa? Nih posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Dani. Fajar sudah naik, tapi dia kembali saja Fajar. Duduk saja itu ya, kalau bilang ibu menjelaskan kamu perhatikan, ya kan? Posisi kontrol sebagai apa? Teman kah, penghukum kah, atau siapa? Nah,
Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang dilakukan? Pertanyaan seperti apa yang akan dilakukan Ibu Dani? Misalnya sebagai dia kontrol ya, dia sebagai ini, dia sebagai pemantau. Apakah dia tanya tadi? Nah, sekarang ini apabila Anda kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal bagaimana tindak lanjutnya, nah bagaimana tindak lanjutnya? Nah, ya, bagaimana tindak lanjutnya? Nah, sekarang kita merefleksikan. Jadi mari teman-teman kita posisikan posisi kita dari 5 posisi kontrol. Apakah kita sebagai teman, ya, sebagai penghukum, kemudian sebagai manajer, yang terakhir sekali ya. Jadi mari kita posisikan. Nah, sekarang kita akan merefleksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi, kemudian perasaan. Ini 4P ya teman-teman. Nih, kemudian pembelajaran. Jadi 4P ini akan kita lihat. Jadi mulai dari proses pertemuan pertama hingga saat ini, bagaimana menurut Bapak Ibu, teman-teman yang telah kita lewati. Oke. Terima kasih. Kita sebelum tutup ini saya akan dengarkan dulu seseorang dari kita ingin bagaimana ya peristiwa mulai dari pertemuan pertama sampai terakhir ini. Kita yuk, ayo, Ibu kelas. Silakan, Ibu Sabit, boleh? Ayo, salah seorang dari teman-teman yang boleh. Mari Ibu siapa? Ibu Yulian nih. Ini. Jadi, oh iya, silakan. Ya, yang pertama peristiwa ya, perasaan dulu. Perasaan Ibu setelah mengikuti pelatihan 2 sesi, 2 kali ini bagaimana? Kemudian peristiwa apa kejadiannya, pembelajaran apa yang Ibu ambil, lalu penerapannya bagaimana? Penerapannya ke depan, silakan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Perasaan saya setelah mengikuti pelatihan ini, semoga kedepannya saya dapat menerapkan pembelajaran yang saya dapatkan pada saat ini. Dalam pembelajaran itu, semoga dalam masalah yang saya temukan pada siswa, saya tidak boleh hanya menghukum langsung siswa, tetapi saya harus menanyakan dulu apa yang menyebabkan misalkan anak itu malas mengikuti pelajaran, tertidur atau sebagainya. Itu. Setelah itu dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran sebenarnya yang membuat biasanya siswa juga menimbulkan suatu masalah itu tergantung dari guru sendiri. Apakah guru itu bisa memberikan materi pada siswa agar siswa itu lebih kreatif atau memiliki niat untuk belajar, ya. Kadang-kadang misalnya kalau kita hanya menjelaskan terlalu banyak, kadang-kadang siswa itu bosan, ya. Jadi kita harus selingi dengan kuis atau apa supaya siswa itu daya tarik belajarnya itu lebih banyak daripada yang tidak mau belajar itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, semoga kedepannya saya bisa menerapkan materi ataupun model pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus ya teman-teman. Oke, terima kasih Bu Agnes. Semoga apa yang dikatakan oleh Bu Agnes ya teman-teman boleh berubah dan kita melihat dari 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol, nanti kita lihat ya. Jadi mari setelah menerima materi hari ini budaya positif dengan posisi kontrol segitiga restitusi, teman-teman boleh berbuat lebih baik lagi di sekolah kita. Oke. Terima kasih dari saya dalam mengatasi murid melakukan kesalahan, maka pendekatan restitusi dapat diterapkan dalam menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian yang kedua, pendekatan restitusi yang menerapkan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan masalahnya.
dan memantau murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka nanti ke depannya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya teman-teman. Ya, boleh memberikan saya berbagi untuk berbagi kali ini dalam modul aksi nyata modul 1.4 dalam program guru penggerak. Ya, ini merupakan adalah calon guru saya merupakan calon guru penggerak rekognisi angkatan 9. Jadi sementara juga bertugas sebagai fasilitator. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Semoga kita diberikan kesehatan dan apa yang kita terima hari ini boleh kita terapkan dalam sekolah kita. Kita berikan aplaus dan semangat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, saya ingin Ibu Sabia memimpin kita dalam doa penutup. Silakan. Ya baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada saat ini, kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita dalam proses membawakan materi ini. Kita berdoa. Segala ucapan syukur Tuhan kami angkat kepadamu, karena Tuhan telah menyertai menolong kami dalam mengikuti materi yang dibawakan oleh Ibu yang membawakan materi pada saat ini. Semoga materi yang dibawakan ini boleh kami pahami dan betul-betul kami maknai dalam proses belajar mengajar di sekolah kami ini. Semoga semuanya ini boleh bermanfaat bagi anak-anak kami dan bagi guru. Semoga semuanya ini boleh kami terapkan ke depan dan boleh berhasil dengan baik. Beri kekuatan kesehatan yang cukup bagi Ibu yang membawakan materi, dan boleh tetap sehat, kuat untuk selanjutnya dalam proses materi yang dibawakan ini. Sertai kami Tuhan sepanjang hari ini, dan terima kami yang datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih ya untuk kesempatan dan doanya. Jika ada salah kata mulai pertemuan yang lalu dengan saat ini, saya mohon maaf. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jika ada waktu, silakan jalan-jalan ke Tanah Toraja. Jalan-jalan ke Tanah Toraja, jangan lupa ke SMP Gentengan. Berikan aplaus untuk kita semua teman-teman. Oke. Coba menaikkan semua salam restitusi, jadi segitiga restitusi. Tolong ambil Ibu ambil. Dengan senyuman ya, dengan senyuman salam segitiga restitusi. Oke.